Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Vkom Channel. Balik lagi bareng saya Tasya di podcast Meja Bual. Satu meja banyak cerita. Nah, malam ini saya udah kedatangan tamu, yaitu anggota atau dari komunitas kesehatan sosial masyarakat Kepulauan Riau. Selamat malam Ibu Kristina dan juga Mas Rizky. Malam. Iya, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Rizky gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Ibu, tadi kita sebelum kita take podcast kita udah ngobrol-ngobrol. Jadi kebetulan baru-baru ini baru diadakan hitanan massal ya Bu di Bintan, tepatnya di kedai kopi Jongkong di Kijang ya Bu. Iya benar. Oh iya, oke. Jadi sebenarnya kalau kita dengar hitanan massal itu kayaknya udah biasa ya Bu. Cuman mungkin ada yang spesial nggak sih Bu dari hitanan massal kali ini? Kalau hitanan massal kami kali ini spesialnya itu kami mengadakan 100 anak. 100 anak, oh targetnya. Targetnya sehingga mencapai menjadi 127 anak, di mana 17 anak kita alihkan ke paskes lain. Oh kenapa Bu? Dikarenakan tenaga medisnya sudah tidak sanggup. Oh ya saking banyaknya ya. Oke, biasanya kalau hitanan massal itu berarti dari pagi ya Bu? Dari pagi. Oke, berarti hitanan massal ini diadakan oleh komunitasnya sendiri Bu? Komunitasnya sendiri bekerja sama dengan Dinkes Kesehatan. Mm-hmm. Alhamdulillah Dinkes Kesehatan Provinsi juga mendukung dengan memfasilitasi obatan, dan Dinkes Kota Tanjung Pinang juga mendukung dengan memfasilitasi obat bius yang dimana Dinkes Bintan tidak menyediakan itu. Oke, berarti yang disediakan oleh Dinkes Bintan apa Bu? Obat-obatan anti nyeri, kasa ukuran besar, beberapa obat nyeri, betadin, dan ada beberapa obat yang digunakan untuk ketika peserta hitanan pulang. Oh, berarti yang harus dibawa pulang gitu ya Bu. Oke. Nah, tadi kalau kita udah ngebahas tentang hitanannya, sekarang saya mau tanya tentang komunitasnya. Komunitas apa sih yang bisa ngadain hitanan massal? Ternyata banyak, 127 anak. Alhamdulillah ya Bu. Mungkin Ibu bisa sharing dulu. Jadi buat pemirsa ketahui kalau Ibu Kristina ini adalah pendirinya. Pendiri dari komunitas kesehatan sosial masyarakat Kepulauan Riau. Jadi apa sih Bu yang melatar belakangi Ibu sendiri buat membangun sebuah komunitas ini? Komunitas kesehatan sosial masyarakat berdirinya ini dikarenakan banyaknya permintaan dari beberapa anggota yang tergolong dari beberapa LSM yang mereka merasa bahwa masyarakat ini membutuhkan sosok seperti kami yang menjemput masalah mereka, menjemput keinginan mereka, yang dimana pemerintah tidak mengetahui bukan berarti pemerintah tidak peduli. Pemerintah sudah cukup peduli, sudah sangat cukup peduli. Komunitas kesehatan ini diadakan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, salah satunya di bidang kesehatan. Itu yang kami prioritaskan. Untuk tahun 2022 ini kita fokuskan di hitanan massal, di mana peserta kita utamakan fakir miskin dan yatim piatu. Oke, berarti juga ada kualifikasi tertentu ya Bu buat bisa ikut hitanan massal ini. Oke, berarti kalau dari komunitas kesehatan sosial masyarakat Kepri ini di tahun 2022 ini, apakah hitanan ini yang pertama? Hitanan yang kami lakukan di tahun 2002 ini hitanan yang kedua. Oh, yang kedua. Sebelumnya udah ada di tahun berapa? Sebelumnya di tahun 2019 itu harlah kami yang kedua. Itu kami adakan hitanan massal di daerah Air Raja. Itu dapat cuma 50 anak. Oke Bu, jadi dari komunitas kesehatan sosial masyarakat ini sendiri kan udah berdirinya sejak 2018 berarti ini hitanan yang Hitanan keempat. Sebelumnya udah pernah diadakan kapan? Di tahun 2019 kami adakan itu pas hari lahir komunitas kami. Di hitanan yang kedua itu pas hari lahir kami yang keempat, kami adakan di Maret. Di Maret itu kami adakan di Rumah Sakit Umum Provinsi Raja Ahmad Tabib. Untuk keduanya di bulan Maret
Maret yang sama, tapi itu di pulau luar yaitu Tambelan. Kami adakan di Tambelan itu sebanyak 50 anak. Setelah khitanan sebelumnya itu sebanyak 100 anak. Setelah itu pulang ke Tanjung Pinang. Rencananya itu di bulan September nanti yang akan kami adakan kembali. Mengingat dari anggota menyatakan banyaknya masyarakat yang meminta khitanan massal untuk diadakan di Kijang. Nah, disitulah kami mengajukan permohonan obat-obatan dan tenaga medis pada Dinkes Bintan, dan akhirnya mereka merealisasi membantu dengan obat-obatan sesuai dengan yang ada di farmasinya. Dan di situ ya kami mencari beberapa kekurangan selain dari beberapa anggota yang menyumbangsi dana untuk kekurangan itu. Kami berjumpa dengan bos galangan kapal. Beliau menyeport, kebetulan beliau juga openingnya kedai kopi, membuka kedai kopi Jongkong namanya. Nah, beliau itu mengangkat makanan khas Melayu selain makanan-makanan khas dari kedai kopi Jongkong itu sendiri. Di situ kami tertarik karena mengangkat khas Melayu sesuai dengan komunitas kita kan ada di Tanah Melayu. Akhirnya kami terima tawaran beliau dengan permintaan dari kami. Beliau menyepot, beliau katakan memfasilitasi 90% untuk kegiatan itu. Untuk khitanan massal ini ya Bu. Khitanan massal itu. Kami juga sangat berterima kasih. Akhirnya kita rembukkan buah tangan dari untuk peserta khitanan khususnya yang ketiga itu yaitu beras. Oh, beras. Alhamdulillah ya Bu, berarti banyak juga ya Bu anak yang dihitan kemarin ya, 127 anak. Paket beras kami sediakan 100, dan di Agustus nanti ini akan kami adakan kembali grand openingnya kedai kopi Jongkong. Kami akan adakan kembali sebanyak 100 anak, di mana 40 anak yang belum mendapatkan buah tangan beras karena dialihkan khitanannya, tim medis sudah tidak sanggup. Kami janjikan di Agustus. Oh iya, mudah-mudahan nanti acaranya lancar-lancar ya Bu sampai bulan Agustus nanti. Agustus juga udah deket, udah bulan depan ya Bu. Iya, kita ambil di akhir Agustus. Akhir Agustus. Oke, kita balik lagi ke komunitas nih Bu. Jadi awal mulanya kan tadi menurut Ibu masyarakat tuh perlu loh adanya komunitas-komunitas di tengah masyarakat untuk mempermudah atau juga memberikan jalan nih buat para masyarakat yang butuh atas kebutuhan-kebutuhan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Nah, tapi awal mulanya Ibu ini apakah misalnya dari tetangga berapa orang atau misalnya entah dari keluarga, itu gimana ceritanya Bu membangun sebuah komunitas ini? Kami membangun komunitas kesehatan ini berawal dari mahasiswa yang dari pulau-pulau terluar. Mereka dengan keadaan yang jauh dari orang tua, mereka sangat membutuh bimbingan yang positif. Nah, di situ kami berkumpul memutuskan daripada mahasiswa ini duduk nongkrong main game. Akhirnya saya panggil sebagai mereka dulu panggil kami ibu. Dulu kami itu fokusnya di bersih-bersih sampah lingkungan masyarakat. Akhirnya adanya terdapat dari orang tua mahasiswa tersebut terhambat dalam pembiayaan dan harus dirujuk ke Pekanbaru. Sakit. Disitulah kami memikirkan bahwa masyarakat ini butuh sentuhan di mana menyadarkan mereka bahwa BPJS itu penting. BPJS itu bukan suatu kartu yang untuk mendoakan diri kita sakit. Bukan buat disimpan gitu aja ya Bu? Untuk disimpan, tapi BPJS itu lebih penting daripada isi ATM kita. Karena apa? Sakit itu mahal. Mau sebanyak apapun uang tidak akan ada cukupnya karena kita udah terdapat sakit. Nah,
akhirnya dari belajar dari itu tadi, kesulitan dalam pengurusan Jamkesda, kita harus ada link di atas. Kalau tidak ada, tidak akan bisa. Karena di dalam pengurusan Jamkesda ini kita harus ikut aturan. Kalau memang kita ingin bantuan dari Dinkes kota, kita harus ke RSUD kota. Tidak boleh ke RSUP. Tapi kadang-kadang orang nggak paham ya Bu jalurnya Orang itu. tidak paham. Dia merasa RSUP itu lengkap apa segala macam, akhirnya mereka memilih ke situ. Padahal dia harusnya ke kota. Dari kota itu kita harus ngejar dulu ke co-sharing dari RSUP, pergi ke Dinkes provinsi, di mana dana juga tidak sebanyak yang kita inginkan. Mereka sebetulnya ingin membantu kita, Cuman juga ada keterbatasan tapi juga ya ada Bu. keterbatasan dan ada kategori-kategori tertentu. Nah, kategori tertentu itu yang kadang-kadang masyarakatnya terlihat mampu, ternyata tidak. Tidaknya itu karena kadang-kadang rumahnya bagus itu dari warisan, rumah yang bagus mungkin menumpang, tapi nggak semua pemerintah melihat di situ. Dan kita juga lihat di sisi kiri kanan tetangganya seperti apa, dan tidak semua tetangga itu mengetahui isi dalam rumah orang tersebut. Disinilah berdirinya komunitas ini, karena sangat diperlukan masyarakat, karena kami menjemput Masalah ya. Kami menjemput dengan menyebarnya beberapa anggota KKSM. Mereka lah yang mengetahui permasalahan di masing-masing tempat. Oke. Jadi misalnya di masyarakat ada yang butuh sesuatu layanan, bisa menghubungi langsung ke KKSM ini. Bisa menghubungi langsung, terkadang juga tidak jarang itu babinnya yang menghubungi kita. Bu, kami butuh ini, ada yang terdapat seperti ini, dan kita juga membantu dari masyarakat yang gangguan jiwa, yang harus kita rujuk, yang harus kita inapkan. Dan kami lebih memilih itu di rumah sakit Busung. Karena dekat, keluarga juga mudah untuk menjenguk. Memang itu hanya sekitar 14 harian sudah dipulangkan. Kalaupun masih perlu perawatan, pulang dulu sebentar baru kita masukkan kembali. Itu buat pasien yang memiliki gangguan jiwa? Iya. Itu kenapa Bu? Maksudnya keluarga yang minta ke komunitas gitu, misalnya ada anggota keluarganya gitu. Laporan dari RT setempat, laporan dari anggota, itu jika kategorinya memang sudah sangat mengganggu. Misalnya kayak orang di jalan gitu. Ganggu orang di jalan ataupun mengusik tetangga yang mengakibatkan ya tidak nyaman lah ya. Tidak nyaman dan ibaratnya harus kita masuk kerengkeng lah sekarang. Harus dimasukin dulu ke rumah sakit gitu ya Bu, diobati ya. Oke. Nah, terus berarti sejauh 2018 sampai sekarang 2022 ini selain hitanan massal, dari komunitas sendiri itu udah ngapain aja sih Bu gitu? Kami juga punya program Satu Canting Beras. Satu Canting Beras. Canting Beras itu dari anggota untuk masyarakat dan dari anggota bagi masyarakat yang mau bergabung. Jadi dari situlah setiap bulannya kita bisa membagikan 10 kilo beras di beberapa masyarakat, khususnya di kota Tanjung Pinang. Jadi kalau misalnya kita mau ikut Satu Canting Beras, gimana? Kami silakan siapapun yang ingin ikut, entah itu diganti dengan uang ataupun dengan beras. Kalau beras yang kita dapat, setiap masyarakat yang kita beri, kita kasih tahu, Bu, ini terdiri dari beberapa beras. Jadi di dalamnya ini campuran beberapa beras. Mohon hati-hati dalam masaknya. Jadi mereka tidak merasa kecewa, tidak merasa sembarangan aja dikasih berasnya gitu ya. Inilah kami dari keikhlasan kami. Tapi emang bener Bu, orang ngasihnya secanting beras? Lebih kan ya Bu, itu kan istilah ya Bu. Terkadang juga lebih. Nanti jangan-jangan nanti pemirsa denger di rumah bener-bener datang bawa satu canting beras gitu ya. Dari satu canting beras itulah jadi berkilo-kilo ya Bu. 10 kilo setiap bulannya kita bagikan. Oke, tapi kalau ini juga ada masyarakat tertentu ya Bu yang mendapatkan beras ini ya? Tertentu dan kita bergantian. Tukar-tukaran. Oh iya benar-benar. Oke, terus selain itu ada apa lagi Bu? Nah, selain itu kita fokus di hitanan, mengurus
pasien, memberikan kesadaran di seluruh masyarakat bahwa BPJS itu sangat penting untuk mereka. Nah, karena pemerintah sangat memudahkan. Kalaupun kita sebagai masyarakat tidak memiliki uang, paling tidak masyarakat bisa mengajukan BPJS pemerintah. Nah, itu gimana Bu caranya? Kadang-kadang kan masyarakat itu buat makan aja susah Bu, apalagi buat bayar iuran BPJS. Cuman mereka juga nggak paham bahwa sebenarnya pemerintah juga punya program bantuan pembayaran BPJS itu kan Bu. Jadi kita tetap punya kartunya sebagai anggota, tapi kita tidak perlu membayar ya Bu. Nah, itu gimana sih Bu caranya? Mungkin dari komunitas sendiri mungkin punya step-stepnya, jadi masyarakat yang nonton juga tahu nih gitu, apa barangkali keluarganya atau tetangganya. Dari sejauh yang kami pernah urus untuk masyarakat yang membutuhkan BPJS tanggungan pemerintah, itu syaratnya sebetulnya sangat mudah. Kita cukup mendatangi RT ke RW, dari RW kita minta surat selembar dari kantor lurah yang harus ditandatangani camat. Setelah itu kita ajukan ke Dinsos. Dari dinas sosial kita bawa ke Dinkes kota. Di situ mengikuti kuota. Kita sabar menunggu. Tapi syarat yang mudah untuk mendapatkan BPJS pemerintah itu kita harus mengaktifkan BPJS bayar dulu. Biasanya KKSM membantu masyarakat membukakan BPJS kelas 3 untuk 3 bulan sembari menunggu BPJS pemerintahnya keluar. Oke. Berarti dari KKSM-nya sendiri juga bisa bantu ya Bu ya? Insya Allah kita bantu. Insya Allah bisa bantu. Nah, tadi ngobrol sama Ibu aja terus nih. Sekarang mau ngobrolnya ke Mas Rizky. Jadi Mas Rizky ini sebagai pemuda lah ya. Pemuda kan nggak banyak nih. Kalau bisa dibilang kan ini kan ada aksi sosial ya. Kadang-kadang kan kalau pemuda itu sukanya nongki-nongki, main game. Apa nih yang memotivasi Mas Rizky buat mau gabung ke komunitas kesehatan sosial masyarakat? Kalau menurut saya itu perlu adanya kepedulian sesama manusia itu kan, apalagi untuk saling menolong. Jadi saya tertarik untuk mencoba di situ. Oke, udah berapa lama nih gabung di komunitas ini? Baru Bu ya? Setahun lebih. Mau setahun lebih. Gimana cara sharing ke teman-teman gitu? Oh, ada loh komunitas seperti ini gitu. Ayo kita gabung. Itu gimana? Pendekatan ke teman-temannya sendiri. Itu caranya dari mulut ke mulut ya. Ngobrol di kedai kopi gitu kan. Temuan. Mau gabung nggak sini? Itu. Iya, nanti baru mereka gabung ya. Terus tapi nggak semuanya langsung nerima gitu. Kenapa? Kayaknya kayak malas lah gitu. Malas lah ya gitu ya. Mendingan kita main game aja, duduk tepi laut. Oh enggak ya, kayak anak sekarang udah nggak main duduk tepi laut ya. Mainnya kedai kopi ya Bu ya. Ada wifi gratis. Iya benar, yang penting ada wifi gratis. Iya tapi apa ya, kalau di komunitas ini kan ada minimal usianya Bu buat bisa gabung. Kalau untuk usia tidak ada batasan, tetapi dari 22 ke atas. Nah, jadi kategorinya kalau seumpamanya dia mahasiswa, kita memohon izin kepada orang tua. Seandainya dia adalah seorang ibu rumah tangga, kita minta izin kepada suami. Begitu juga sebaliknya, jika dia dalam instansi pemerintahan, kita akan ikut acara setiap event-event kita itu hari libur. Disesuaikan ya Bu sama jadwalnya juga. Mereka intinya kita tuh inginnya menyadarkan dari semua kalangan untuk menghilangkanlah dunia dalam sesaat. Ayo kita buat kemanusiaan dengan hati, dengan lillahi ta'ala. Tidak harus kita mengeluarkan isi dompet. Dengan berbuat, dengan rasa peduli, kita bisa membantu untuk sesama. Iya, oke. Nah, tadi kita juga ngebahas kan tentang program-program Bu. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol tentang pendampingan pasien. Ya, ini boleh di-sharing, siapa yang mau sharing? Mas Rizky atau Ibu? Boleh. Jika untuk pendampingan pasien itu ya namanya mendampingi, otomatis kan di luar dari daerah kota Tanjung Pinang. Pendampingan itu ada dua, pendampingan dalam pengantaran pasien pulang ke rumah atau pendampingan pasien pengantaran dalam rujukan dari dokter
penanganan itu entah sinar, entah operasi, ataupun penanganan yang harus kita oper keluar kota. Oh, berarti keluar Tanjung Pinang ya, Bu? Keluar kota Tanjung Pinang, yang paling dekat itu kota Batam, Jakarta, atau Pekanbaru. Nah, di situ kependampingannya pasien yang punya BPJS ataupun dia menggunakan jam Kesda itu harus sistem klaim. Sistem klaim di mana pasien itu harus menggunakan uang sendiri untuk berangkat. Untuk maksudnya biaya berangkatnya, Biaya sendiri. transportasinya. Iya. Oh. Nah, sebelum kita mengklaim di dinas kesehatan. Nah, ini juga mungkin nggak semua orang tahu ya, Bu, kalau ternyata kalau kita mau berangkat berobat itu transportasinya juga ternyata bisa ditanggung sama pemerintah. Bisa ditanggung, yang mempunyai BPJS ataupun jam Kesda bisa ditanggung oleh pemerintah dengan syarat-syarat Tertentu. tertentu. Itu yang ditanggung pasiennya aja sendiri atau ada pendampingnya atau gimana? Yang ditanggung itu sejauh ini satu pasien satu pendamping. Oh, berarti 2 orang itu ya. Oke. Itu kalau pasiennya tidak dalam keadaan gawat ya. Kalau gawat kan harus membutuhkan satu pendamping itu yaitu perawat. Oh. Nah, di mana kalau perawat itu kan mereka butuh biaya. Transportasi Biaya, untuk berangkat, biaya transportasi, makan akomodasi dan minum, lain-lain. Iya, segala benar. macamnya. Yang dimana kalau pasien yang dirujuk ini kebanyakan yang kurang mampu bahkan tidak mampu sama sekali. Nah, saya komunitas kesehatan sampai hari ini pernah mendengar bahwa dinas kesehatan itu mengeluarkan dana sendiri, mengeluarkan dana dulu untuk keberangkatan, tapi sejauh saya yang membawa pasien selalu mengeluarkan biaya dulu, baru pengklaiman. Nah, pengklaiman itulah terkadang ada beberapa kesalahpahaman. Apa tuh, Bu? Nah, kesalahpaham itulah yang harus kita sama-sama sharingkan. Jadi dinas kesehatan itu sebetulnya membantu dengan syarat. Nah, pasien memenuhilah syarat itu dengan apapun yang diminta penuhi. Tapi alhamdulillah di tahun 2021 itu pasien yang dirujuk kami terbantu oleh Basnas Kota. Basnas Kota membantu dari pendanaan keberangkatan, di mana pasien juga tetap bisa mendapatkan pengklaiman dana keberangkatan itu. Sebetulnya kalau dari segi pemerintahnya itu boleh katakan mubazir ya, dapatnya 2. Tapi jika orang tidak mengalami kondisi rujukan membawa pasien itu, mereka tidak akan tahu, Tidak akan paham ya, Bu, tidak akan paham betapa getar-getirnya hati keluarga pasien. ada namanya cukup uang, Namanya buat berobat. namanya buat berobat. Jadi untuk seluruh masyarakat, untuk seluruh teman-teman, saya harapkan jagalah kesehatan. BPJS itu penting, jangan pernah lalaikan BPJS. Yang belum punya BPJS juga ayo segera daftarkan BPJS. Ya, segera daftarkan diri jadi BPJS. BPJS kesehatan ya, Bu. Kesehatan. Terus tolong jangan lalai membayar BPJS, karena BPJS itu ketika kita lalai aktifnya bukan hari ini kita bayar, besok kita bisa pakai. 14 hari ke depan baru bisa kita pakai. Nah, nanti kesalahpahamannya kita menyalahkan, padahal itu sebetulnya kelalaian. Iya, benar. Bukan lupa ya, Bu, tapi lalai. Oke, mungkin terakhir nih dari Mas Rizky, apa nih pesan-pesan buat para pemuda, mungkin ini dari sisi pemudanya nih, buat ayo kurangi nongkrong, kita beraksi di ini komunitas sosial. Boleh? Manusia. Untuk para pemuda-pemuda ya, khususnya di Tanjung Pinang, kalau mau ada niat, marilah kita saling menolong untuk yang membutuhkan tuh ya. Lalu kan kita masih muda nih kan, harus bisa untuk ini apa sih namanya? Berbuat kemanusiaan. Iya, untuk kedepannya lah. Siapa tahu nanti orang-orang yang nanti kita tolong itu Akan menolong menonton kita. juga. Iya, benar sih. Apa yang kita buat itu yang kita dapatkan gitu ya. Tabur, itu yang kita tuai. Oke. Ini bahasanya. Iya, kalau buat Bu Christina sendiri seperti apa pesan kepada masyarakat dan juga mungkin harapan kepada pemerintah? Kalau untuk saya sangat berharap kepada masyarakat untuk menyadari bahwa betapa pentingnya BPJS kesehatan itu.
BPJS Kesehatan itu jika kita bayar dengan rutin tidak berat. Tidak ada kata berat jika kita merasakan sehat itu mahal. Untuk pemerintah, instansi terkait, terutama tenaga medis, kami berharapkan ayolah bantu kami sebagai komunitas yang bergerak di sosial. Kita sama-sama mencari berbuat untuk kemanusiaan, kita mencari untuk akhirat. Ayo dukung kami untuk satu hari hilangkanlah dunia. Kita sama-sama kejar akhirat untuk masyarakat, apalagi ini kita fokuskan ke yatim piatu dan fakir miskin. Nah, kami mohon untuk semuanya kita sama-sama saling bahu-membahu mendukung, insya Allah, terutama untuk Kepri lebih baik lagi, Tanjung Pinang lebih baik lagi. Oke, amin ya robbal alamin. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih buat adanya komunitas-komunitas sosial seperti ini yang sudah tentunya sangat membantu masyarakat ya Bu, terutama buat masyarakat yang kurang mampu, kurang teredukasi, kurangnya informasi, kurangnya akses buat berobat gitu ya Bu. Nah, semoga semakin hari semakin banyak nih Bu anggota dari komunitas ini, terus juga terutama semakin banyak anak-anak muda yang sadar, yang mau, kadang-kadang kalau dari anak muda ini kan nanti manggil teman-temannya, nanti ke orang tuanya, mungkin paling enggak mungkin bisa bantu sumbangsi atau membantu tenaga gitu ya Bu ya. Oke, sukses terus buat komunitas kesehatan sosial masyarakat. Terima kasih juga Ibu dan juga Mas atas waktunya. Mudah-mudahan nextnya kita bisa kolaborasi nih Bu. Oke, amin. Oke pemirsa, itu aja podcast kita pada malam hari ini. Sampai ketemu di podcast Meja Bual selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.